what's up Agon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Mumpung lagi hangat-hangatnya momen mengerikan yang terjadi pada chapter 1109 kemarin. Jadi kali ini, kita akan membahas satu topik yang akan kita angkat dalam video kita kali ini. Mengenai bagaimana cara teleportasi sebenarnya daripada kakek-kakek legend ini. Apakah ini ada hubungannya dengan sesuatu yang mistis atau kekuatan yang mereka miliki nantinya? Apa yang mereka lakukan saat ini juga akan ada hubungannya dengan pemimpin mereka, yakni Im Sama yang sudah jelas mengetahui bahwa para anak buahnya sudah menuju dan berkumpul di Aegean. Kita juga akan sedikit membahas apa motif mereka ke sana dan apa yang akan mereka lakukan di sana. Oke, jadi sebelum itu siapkan dulu cemilannya terlebih dahulu ya, bersantai sejenak dan silakan nikmati liburan kalian di minggu ini. Semoga semuanya menyenangkan. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1109 memberikan kita gambaran luas mengenai kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh para Gorosei saat ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika kita melihat chapter terbaru dan salah satu hal yang paling menarik dari mereka adalah komunikasi yang mereka lakukan seperti layaknya telepati. Begitu juga dengan teleportasi di akhir One Piece Chapter 1109 yang memperlihatkan mereka seperti disummon oleh salah satu anggota mereka. Ini pun mengindikasikan lingkaran sihir yang mereka buat itu tentu saja ada hubungannya dan terkait satu sama yang lainnya dari kekuatan mereka masing-masing. Nah, oleh sebab itulah ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah melihat kejadian itu. Pertama, apakah lingkaran sihir yang mereka buat ini bisa bervariatif modelnya? Kemudian yang kedua, apakah inspirasi dari Oda Sensei di balik pembuatan lingkaran sihir tersebut? Dan yang ketiga, sebenarnya siapakah Gorosei ini? Sekarang pertama, coba kalian bayangkan waktu kalian masih kecil, kalian sering bermain di rumah kalian lalu kalian bersembunyi di gudang dan tak lama setelah itu kalian menemukan beberapa kenangan kalian bersama dengan orang tua maupun leluhur kalian di masa lalu seperti foto maupun buku cerita mereka. Nah, menariknya pada saat kalian melihat tumpukan buku tersebut, kalian pun menemukan sebuah buku kuno. Sekarang bagaimana jika kita samakan ceritanya tentang penggambaran dari Im Sama yang dimana dia menemukan sebuah buku sihir kuno di kerajaan megahnya dulu yang dimana buku-buku tersebut adalah buku terlarang yang memang disembunyikan di dalam tempat tersebut. Buku-buku yang ditemukan memperlihatkan sekumpulan simbol misterius yang berada di dalam buku itu. Nah, biasanya buku-buku tebal kuno ini dikenal sebagai grimoire. Jika kalian salah satu dari pecinta anime Black Clover, pasti kalian tidak asing kan dengan nama grimoire. Ini adalah jenis buku yang diketahui banyak berisi tentang hal-hal termasuk mantra dan ritual pemanggilan. Ada banyak sekali grimoire di dunia ini, namun dengan mengacu kepada lingkaran sihir yang dibuat oleh para Gorosei. Jadi kita akan mengambil dua referensi dari buku kuno yakni berjudul The Keys of Solomon dan The Book of Ceremonial Magic. Pertama, mari kita lihat buku dari The Keys of Solomon. Grimoire ini dibuat secara misterius pada pertengahan abad ke-17. Kumpulan buku ini membahas dan menceritakan pengalaman Raja Salomo dan cincin yang dia gunakan untuk menyegel dan memerintahkan iblis. Sekarang bagaimana jika kita hubungkan dia ke dunia One Piece? Ada banyak iblis yang dijelaskan dalam gambar ini. Masing-masing iblis ini memiliki segel atau sigil terkait yang dapat digunakan untuk memanggil dan mengendalikan iblis tertentu. Nah, setiap iblis ini memiliki atribut dan kekuatan unik mereka. Sigil pertama yang akan kita lihat adalah milik Demon Duke, Astaroth. Kepada orang lain, dia mengajarkan ilmu matematika dan kerajinan tangan, bisa membuat manusia tidak terlihat dan menuntun mereka ke harta yang terpendam. Dia juga dikatakan memberi makhluk fana kekuatan atas ular. Nah, siapa musuh dari iblis ini? Yep, itu bernama Malaikat Kabalistik yang memerintahkan Astaroth bernama Reyael, The Seal of Truth. Malaikat ini melambangkan pembebasan dan nama lainnya adalah The Expected God. Saint Bartholomew juga merupakan lawan dari Astaroth, mampu menahan godaannya. Yep, tampaknya ahli Saint Astaroth dan musuh bebuyutannya Bartholomew mungkin memiliki hubungan yang lebih dalam di One Piece. Yep, Kuma dan juga Saturnus. Kemudian sigil berikutnya yang akan kita lihat adalah Beard of the Great President of Hell.
Dia mengajarkan filosofi alam dan moral, logika dan kualitas serta kegunaan semua tumbuhan dan sebagainya. Dia juga mampu menyembuhkan segala kelemahan, terutama manusia. Nah, apakah simbol ini terlihat familiar? Ada banyak sekali simbol seperti ini yang terlihat di dunia One Piece yang ada hubungannya dengan abad kekosongan. Yep, bagaimana jika sigil ini adalah simbol lingkaran pemanggilan dari Gorosei yang lainnya, yakni Marcus Mars, dewa pejuang lingkungan. Jadi akan ada beberapa perbedaan lingkaran sihir yang dimiliki oleh para anggota-anggota Gorosei ini nantinya. Sigil selanjutnya yang akan kita baca adalah milik Murmur, seorang adipati iblis. Iblis ini secara misterius dikaitkan dengan Gribon. Nah, bentuk bulan sabit ganda dari segelnya juga terlihat familiar kan? Yup, apakah karaktermu bisa dikaitkan dengan One Piece lebih dalam? Pengendalian makhluk iblis ini bisa jadi melalui perantara cincin tertentu yang diberikan kepada Raja Salomo oleh Archangel Michael. Cincin ini memungkinkan Sulaiman untuk memimpin legiun raja dan adipati iblis, dan dengan itulah dia memerintah mereka untuk membangun kuil. Nah, sekarang bagaimana jika Im Sama memiliki cincin yang sama, dan dengan itulah dia mampu mengendalikan dan memerintah Demonic Gorosei. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa buku teks kuno atau grimoire yang terkait dengannya. Sekarang kita akan melihat The Book of Ceremonial Magic dan berbagai grimoire yang ditemukan di dalamnya. Kumpulan simbol ini berasal dari teks yang berjudul The Arbiter of Magic. Dalam teks inilah iblis dikaitkan dengan Olympian Spirit yang memiliki nama yang sama dengan Gorosei. Koneksi ini mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kemampuan dan kekuatan Gorosei tertentu. Yep, lihat semua kemampuan yang terkait dengan entitas Saturnus Araton. Banyak dari kemampuan mereka juga terkait langsung dengan alkimia atau teknologi dan hal yang berbau sains. Nah, berikut ini juga adalah bagan yang menggambarkan hubungan dengan Olympian Spirit dan planetnya. Ada juga warna dan hari dalam seminggu yang terkait dengan masing-masing dari roh. Dan sekarang, apa sebenarnya Gorosei itu? Mungkinkah para Gorosei ini adalah gabungan dari iblis dengan inspirasi yang diambil dari banyak mitologi dan cerita rakyat yang berbeda? Ini bisa kita lihat dari bentuk yang dimiliki oleh Saturnus yang berbentuk yokai legenda Jepang. Im Sama mungkin telah menangkap beberapa iblis dan makhluk iblis yang berbeda dan menggabungkan mereka menjadi satu makhluk di beberapa Gorosei. Setiap Gorosei pun dapat memiliki banyak iblis di dalamnya, kekuatan kuno yang hilang selama berabad-abad di dunia. Dan yang paling utama, Im Sama bisa mengontrol mereka semua lewat perantara cincin mistis yang dia miliki. Jadi, sama seperti Dewa Matahari Nika yang menjadi sosok dalam cerita rakyat, Gorosei adalah kebalikan dari cerita rakyat ini. Jadi apakah kru dari bajak laut topi jerami akan bisa lolos di Egghead? Bisakah Dewa Matahari Nika menyinari mereka semua? Yup, jadi untuk merangkumnya, Gorosei mungkin terinspirasi oleh Raja Iblis Salomo dan kuncinya. Banyak grimoire dan iblis lain yang mungkin menjadi inspirasi di balik Gorosei ini. Dan Im Sama mungkin memiliki benda atau cincin yang terinspirasi dari segel Sulaiman yang dia gunakan untuk mengendalikan Gorosei. Pastinya hanya ada satu yang ada kaitannya dengan iblis dengan lingkaran sihir yang mereka buat mengindikasikan kekuatan mereka nanti akan berhubungan dengan kekuatan magis yang jahat. Yap, ada banyak teori lain mengenai kemampuan dari Gorosei ini, yakni bisa saja mereka juga datang dari dunia bawah. Jadi kita akan bahas ya nanti dalam video berikutnya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Jadi sampai jumpa di teori menarik selanjutnya ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.